Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi di kampus Universitas Bina Sarana Informatika ya. Perkenalkan, nama Ibu Ulfa Rastiana. Ibu yang akan mengajar mata kuliah pengantar ekonomi mikro untuk semester ini ya. Sebelum Ibu lanjutkan membahas untuk pertemuan pertama ini, Ibu ingin memberitahukan terlebih dahulu ya, untuk akhir semester nanti, untuk nilai kartu hasil studi, ini ada beberapa nilai yang harus kalian capai. Nilai-nilai itu terdiri dari nilai kehadiran sebesar 20%, lalu nilai tugas sebesar 25%, nilai UTS sebesar 25%, dan nilai UAS sebesar 30%. Nanti di akhir semester itu kalian akan mendapatkan kartu hasil studi, di mana hasil studinya itu nilainya berupa huruf ya, yaitu ada nilai A, B, C, D, dan E. Oke, itu untuk penilaian satu semester. Oke, kalau begitu Ibu lanjut ke pembahasan di pertemuan pertama ini ya. Oke, di sini Ibu akan membahas apa sih ekonomi itu. Oke, seperti yang kalian sudah ketahui ya, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang bisa mengatur rumah tangga. Ibu contohkan misalnya di suatu rumah terdapat kepala keluarga, dan kepala keluarga itu harus bisa mengatur mengenai kebutuhan di rumah tangganya ya, entah itu kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Itu diibaratkan sesuai dengan bahasa Yunani, yaitu bagaimana seseorang bisa mengatur rumah tangganya. Ibu contohkan adalah seorang kepala keluarga yang dimana seseorang kepala rumah tangga itu harus mampu mengatur kebutuhan rumah tangganya. Oke, kemudian untuk ilmu ekonomi sendiri, ini adalah ilmu pengetahuan yang mengatur bagaimana sumber daya yang langka bisa memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Ini maksudnya adalah sumber daya langka itu berupa barang ataupun produk gitu ya. Nah, gimana barang dan produk ini bisa memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas? Ya, namanya manusia pastikan ada saja kebutuhannya selalu tidak cukup ya. Pasti ada saja seseorang merasa tidak puas gitu ya. Makanya disebut dengan keinginan yang tidak terbatas. Nah, dari ilmu ekonomi ini terkandung 3 hal, yaitu terdiri dari kelangkaan, pilihan-pilihan, dan biaya kesempatan. Dan untuk kelangkaan ini dibagi 3 lagi, yaitu terdiri dari kuantitas, kualitas, dan tempat dan waktu ya. Oke, untuk kuantitas ini berdasarkan dari barang ya, berapa banyaknya barang yang tersedia untuk bisa memenuhi kebutuhan seseorang. Itu berdasarkan kuantitas. Sedangkan kualitas adalah bagaimana sih barang yang dihasilkan, bagaimana sih barang atau produk yang dihasilkan itu berkualitas baik. Berkualitas baik ini mungkin dari sisi harganya, kemudian biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang tersebut, gitu ya. Kemudian tempat dan waktu. Ini dalam hal bagaimana sih barang atau produk yang kita inginkan itu bisa tersedia di mana saja. Ya, misalnya kita mau beli sembako. Apakah sembako itu hanya bisa dijumpai di pasar tradisional? Nah, pastinya kan kita membutuhkan barang sembako ini kan tidak hanya di pasar tradisional ya. Nah, pastinya kita butuh barang sembako ini bisa ada di warung sembako ataupun di minimarket ataupun supermarket gitu ya. Nah, makanya bagaimana sih supaya barang ini bisa tersedia di mana saja? Nah, itu masuk ke unsur tempat dan waktu ya. Oke, kemudian untuk yang kedua mengenai pilihan. Ini pilihan ini dihadapkan dari ada beberapa hal, yaitu bersifat individu, kolektif, dan sangat kompleks. Individu misalnya kalian dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang bersifat individu, misalnya kalian mau beli baju dulu atau mau beli sepatu dulu. Nah, itu kan kalian dihadapkan pilihan yang bersifat individu gitu ya. Kalau bersifat kolektif ini kalian ingin merencanakan sesuatu tapi tidak sendiri.
melainkan bisa dengan keluarga kalian ataupun dengan teman, gitu ya. Misalnya kalian merencanakan liburan dengan keluarga. Nah, kalian mau liburan di mana nih, gitu ya. Nah, ini kan bersifat kolektif ya. Yang berarti kan pilihan ini dirembukan tidak oleh kalian oleh individu sendiri, tapi kalian dengan keluarga kalian ataupun dengan teman kalian. Untuk pilihan yang sangat kompleks, ini kalian dihadapkan oleh pilihan mau bekerja dulu atau kuliah dulu, atau kalian mau melanjutkan S2-nya dulu, atau kalian mau bekerja dulu, gitu ya. Ini pilihan yang kompleks. Oke, nah itu tadi cakupan yang terdapat di dalam ilmu ekonomi ya, yaitu terdiri dari kelangkaan, pilihan-pilihan, dan biaya kesempatan. Untuk biaya kesempatan ini maksudnya adalah kalian pastinya kalau kalian membeli barang atau membeli suatu produk, pastinya kalian akan membandingkan harganya ya. Apakah harga tersebut murah, apakah barang tersebut layak dibeli dengan harga yang cukup mahal gitu ya. Ini masuk ke biaya kesempatan ya. Atau kalian memilih, misalnya kalian dihadapkan pada dua universitas. Misalnya kalian dihadapkan Universitas Indonesia dan Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, kalian kan ada opportunity-nya nih, pasti ada pilihannya. Apa mau milih kampus dengan biaya yang sangat terjangkau, atau kalian ingin mengambil universitas walaupun mahal tapi lebih berkompeten ataupun lebih mempunyai image yang bagus gitu ya. Seperti itu yang masuk ke biaya kesempatan seperti itu. Kemudian selanjutnya, di dalam ilmu ekonomi juga membahas mengenai faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu bisa kalian jumpai di mana saja ya. Bisa itu di perkantoran, bisa itu di suatu tempat usaha, ataupun di lingkungan kampus, ataupun di mana aja. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu terdapat faktor-faktor produksi. Di antaranya terdiri dari sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, dan juga modal dan keahlian kewirausahaan. Sumber daya alam itu terdiri dari apa? Misalnya dari tanah, atau dari air, atau dari pertambangan. Kalau tenaga kerja itu misalnya pekerja gitu ya, atau karyawan gitu ya, atau buruh gitu ya. Nah, itu masuk ke tenaga kerja. Sedangkan modal ini terdiri dari apa? Dari perlengkapan, peralatan, mesin, uang. Nah, itu masuk ke modal. Sedangkan keahlian kewirausahaan itu adalah bagaimana seseorang itu secara mandiri mempunyai prinsip ataupun mempunyai sikap mandiri, mempunyai ide kreatif dan inovatif untuk membuat bidang usaha sendiri gitu ya, atau mempunyai bisnis sendiri atau usaha sendiri seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini Ibu bahas mengenai teori ekonomi mikro. Di sini ada 3 aspek ya. Oke, aspek pertama interaksi di pasar barang, kemudian yang kedua tingkah laku pembeli dan penjual, kemudian interaksi di pasar faktor produksi. Interaksi di pasar barang itu artinya adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran, atau mempertemukan penjual dan pembeli. Itu interaksi di pasar barang. Yang kedua adalah tingkah laku pembeli dan penjual. Artinya di sini terdapat pembeli, tingkah lakunya adalah dengan menawar harga ya. Bagaimana sih seorang pembeli menggunakan uangnya untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Itu tingkah laku si pembeli. Sedangkan penjual adalah bagaimana si penjual tersebut bisa meningkatkan jumlah penjualannya atau bisa meningkatkan jumlah pendapatannya ya dari menjual barangnya tersebut. Nah, itu disebut dengan tingkah laku penjual. Nah, untuk yang poin ketiga, interaksi di pasar faktor produksi, contohnya itu seperti bagaimana seseorang itu mempekerjakan pegawainya atau tenaga kerjanya
dengan diberikan upah atau gaji yang sesuai. Jadi ada hubungannya ya antara mempekerjakan seseorang dengan gaji atau upah yang diberikan. Kemudian contoh berikutnya adalah bagaimana si seorang investor mempunyai modal dan bagaimana modal yang sudah ditanamkan itu bisa memberikan bunga yang tinggi ataupun dividen yang tinggi. Dan sedangkan untuk kewirausahaan, bagaimana seseorang itu mempunyai usaha sendiri dan bagaimana usaha yang sudah dijalankan itu bisa memberikan profit yang menguntungkan, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan interaksi di pasar faktor produksi. Jadi ada hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke, itu 3 aspek sudah Ibu jelaskan contohnya masing-masing ya. 3 aspek dalam teori ekonomi mikro, terdiri dari interaksi pasar barang, interaksi di pasar faktor produksi, dan tingkah laku penjual dan pembeli. Oke, sedangkan untuk alat-alat analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi, ini hanya 2 hal yang dipakai. Biasanya digunakan untuk penelitian. Penelitian ini dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, atau pembuatan artikel. Biasanya para ini ya, maksudnya para penjurnalis ya, maksudnya para penulis gitu ya. Biasanya mereka menggunakan grafik dan kurva ini dalam alat analisis ilmu ekonomi. Sedangkan penggunaan statistik itu untuk menguji kebenaran, misalnya menguji reliabilitas, validitas, uji hipotesis gitu ya, itu menggunakan alat statistik. Sedangkan di sini di ilmu ekonomi kita hanya membahas 2 hal, yaitu penggunaan grafik dan kurva. Oke, di slide kalian sudah mempelajarinya ya. Untuk sumbu X dan Y, di sini terdapat variabel X dan variabel 1 dan variabel 2, yaitu bagaimana mempertemukan antara barang dan harga barang gitu ya, produk dan harga produknya gitu ya. Oke, di sini dijelaskan makin besar harga produk, maka jumlah penjualan adalah harus semakin kecil ya. Kecuali kalau harga barang tersebut lebih murah, pastinya jumlah barang yang laku terjual akan semakin besar, seperti itu. Seperti dalam hukum permintaan ya. Di sini Ibu jelaskan hukum permintaannya adalah hubungan antara variabel, yaitu, oke sebentar Ibu. Oke, maksud saya di sini hubungan antara variabel X dan Y, yaitu apabila harga mengalami perubahan, maka jumlah barang yang diminta juga akan mengalami perubahan, seperti itu. Kalau kalian lihat contohnya di slide, di sini harga barangnya ini ada yang sangat murah, yaitu di angka 50.000. Oke ya. Angka 50.000, jumlah yang dibeli sebesar 300 unit, sampai dengan harga 10.000, jumlah yang dibeli adalah 1.800 unit. Artinya, makin rendah harga barang, makin tinggi pula jumlah yang dibeli ya. Karena kan pastinya orang kan nggak mau rugi ya. Pasti orang membeli barang itu kalau harga barangnya terjangkau ataupun murah, pasti seorang itu akan membelinya lebih, seperti itu. Seperti yang ada di grafik ini ya. Ini harga barang tinggi sebesar 50.000, maka jumlah yang laku terjual hanya 300 unit. Sedangkan ini harga barangnya 10.000, sedangkan jumlah yang laku terjual, yang laku terbeli, ini hanya 1.800 unit gitu ya. Berarti ini ada hubungan antara permintaan dan penawaran. Oke, ini hubungannya X dan Y gitu ya. Oke, di sini di harga ini yaitu penawaran, sedangkan di sini di Y, maksud Ibu yang harga ini adalah penawaran ya, sedangkan jumlah barangnya ini adalah permintaan. Jadi ini X dan Y. Y-nya itu yang di harga ya, kemudian X-nya itu yang di jumlah barang, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Nanti kalau tidak jelas